dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Jadi nggak ganti identitas ya Pak? Enggak. Jadi itu hanya nama samaran saja? Samaran tanpa panggilan. Bapak untuk membantu Peggy Pak ini dalam proses hukum Pak? Ya supaya dibebaskan aja gitu. Nggak salah. Saudara, keluarga Vina meminta Polda Jawa Barat tidak terburu-buru dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Keluarga berharap polisi juga kembali mengusut 2 DPO yang dihilangkan usai menangkap Peggy. Kakak kandung Vina berharap polisi menyelidiki kebenaran peran Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Karena dari informasi yang didapat kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, 5 narapidana dalam kasus Vina membantah jika Peggy yang ditangkap adalah pelaku. Tak hanya itu, kakak Vina juga meminta polisi tetap mengusut dan mencari 2 DPO yang dihilangkan usai menangkap Peggy. Sesuai dengan hasil persidangan. Mana anaknya satu lagi yang mirip itu? Anaknya. Ya, ini si Dani nih. Jangan tergesa-gesa lah, jangan tergesa-gesa ngambil keputusan bahwa itu tersangka dulu, diteliti dulu, diselidiki dulu lebih lanjut gitu. Itu aja sih. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Ya. 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif. Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Ya. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy. Sementara di depan keluarga Vina, mantan Wakil Bupati Cirebon membantah anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Wahyu Ciptaningsih menyebut tuduhan yang diberikan kepada kedua anaknya berdampak psikologis. Wahyu juga mendukung langkah hukum keluarga agar kasus pembunuhan Vina terungkap sehingga tidak menjadi isu liar. Situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga di lingkungan tidak nyaman. Ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan yang hoax ya, karena berdampak sekali kepada anak saya ya secara psikologis ya. Dari nama ya, cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya, tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya Rama bukan Dani ya. Begitupun juga Satria Robi Saputra ini ya dipanggilnya Satria. Ya mudah-mudahan dengan klarifikasi dengan Bang Hotman, dengan para pengacara juga di sini, ini menjadi terang benderang dan yang saya inginkan juga dari keluarga Vina juga supaya mendapatkan keadilan. Usai Peggy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, 4 rekan kerja Peggy saat menjadi kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat memberikan kesaksian yang meringankan. Salah satunya Sandi Ibnu Zalil yang membenarkan dirinya bersama Peggy dalam satu rumah yang sama di Bandung pada malam Minggu 27 Agustus 8 tahun silam saat Vina dibunuh di Cirebon.
Ibnu memastikan dirinya siap memenuhi panggilan polisi sebagai saksi untuk meringankan Peggy yang disangka polisi sebagai otak pembunuhan Vina. Sejumlah barang bukti yang menguatkan keberadaan Peggy di Bandung juga disiapkan oleh teman-temannya. Malam itu bersama Peggy. Jejere, ya berjaringan lah. Oh, berdempetan ya? Iya, Berdempetan ya, berjejer ya. Itu bareng aja. Iya bareng aja. Satu bedeng bareng. Satu bedeng itu bareng, tapi posisi tidurnya nggak ingat. Tapi intinya ada di situ ya? Iya, Tanggal berapa, Pak? ada di situ. Tanggal berapa Bapak ingat? Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam ya? Iya, ada di situ. Nah ini yang pulang. Si siapa? Bondol. Bondol pulang. Tapi Mas Ibnu ada di situ bareng. Ada bareng. Sama siapa? Isinya surat sama kayak gini. Sama ya, Cuma namanya Ibnu gitu. Oh, pemanggilan Iya. untuk memberikan kesaksian. Iya. Dan yakin Mas waktu itu Peggy ada bareng sama Mas Ibnu Yakin. malam itu? Malam itu yakin ada sama saya. Di mana? Di bedeng. Inilah Kampung Rancakasiat, tempat yang disebut sebagai lokasi Peggy bekerja saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi. Menurut Ketua RT setempat pada tahun 2016, memang banyak pengerjaan di Kampung Rancakasiat. Sejauh ini Peggy bersikeras berada di lokasi proyek saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi. Kalau di sini lingkungannya perumahan semua, Pak. Jadi banyak orang asing yang datang ke sini, gitu ya. Kita nggak tahu semuanya orang-orang yang datang ke sini, gitu. Berarti banyak pendatang juga ya? Betul. Kalau ada pekerjaan itu emang suka dari luar atau dari mana mungkin para pekerjanya? Kalau pekerja mungkin ya kita juga kurang tahu masalah pengurus. Mungkin ada yang dari luar juga, ada yang dari lingkungan sini, gitu. Kurang tahu karena tahun 2016 ya. Saya sendiri belum menjabat selaku pengurus di sini. Warga sekitar rumah kontrakan yang pernah ditempati Peggy Setiawan dan sang ayah di Kabupaten Bandung merasa kaget setelah Peggy ditangkap. Warga baru mengetahui Peggy adalah Robi sebab saat tinggal di kontrakan Peggy mengaku dirinya adalah Robi. Saat itu warga juga hanya tahu Peggy tinggal bersama saudaranya yang belakangan setelah kasus ini viral baru diketahui bahwa yang dimaksud saudaranya oleh Peggy ternyata ayah Peggy. Cuman kenal lama aja, nggak kenal orangnya gitu, cuma selewat aja. Emang tahun berapa sih dia di sini? Kurang tahu sih, sekitar 2018 atau 19. Itu di sini mengenalkan dirinya sebagai siapa? Robi. Ya. Tapi suka ngobrol gak sama? Enggak suka ya. Cuman jajan, udah. Tapi biasa gitu, maksudnya ramah orangnya. Di sini sama siapa sih dia? Dulu saudaranya sih akunya. Sama saudara? Dulu mah gitu. Bukan sama ayahnya gitu? Kalau sekarang kan udah ketahuan ayahnya. Oh dulu mah akunya saudara? Ya gitu. Polda Jawa Barat akan membeberkan bukti-bukti dan saksi yang menjadi dasar penetapan Peggy alias Peron saat pra-peradilan diajukan kuasa hukum Peggy. Sebelumnya Polda Jawa Barat yakin Peggy merupakan otak pembunuhan dan ada di lokasi kejadian berdasarkan pada kesaksian sejumlah orang dan bukti. Mendapatkan keterangan dari lebih dari 2 saksi. Ya, lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini rekan-rekan, tentu teman-teman penyidik bekerja berdasarkan prosedur yang ada. Ya, berdasarkan prosedur yang ada dan alat bukti serta barang bukti yang didapatkan. Sebaliknya, kuasa hukum rekan Peggy meyakini Peggy bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya telah mengumpulkan saksi yang melihat langsung Peggy ada di Bandung saat peristiwa tragis pada 8 tahun silam. Iya, jadi malam itu pas dia bangun ngelilir, melihat Peggy itu tidurnya di samping pintu. Ya, itu. Jadi itu malam tanggal 27 Agustus malam itu, ya jam 12 dia bangun, Peggy ada di samping pintu. Nah, pada saat Bondol pulang ya, dia memang tidur. Makanya yang antar itu adalah Ibnu, Robi dan Peggy. Nah, tetapi begitu jam 12 dia bangun, ngelilir kan, melihat Peggy ada tidur samping pintu jam 12 malam. Nah, itu. Sementara itu, menanggapi penangkapan Peggy, kakak Vina, Marliana meminta kepolisian jangan terburu-buru menetapkan tersangka. Gimana? Jangan tergesa-gesa lah. Jangan tergesa-gesa ngambil keputusan bahwa itu tersangka dulu. Diteliti dulu, diselidiki dulu lebih lanjut gitu.
Saat ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. 6 jaksa telah ditunjuk untuk mengawal persidangan Peggy. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina di Cirebon terjadi? Kita temui jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Kampung Ranca Khasiat, tempat yang disebut sebagai lokasi Peggy bekerja saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi. Selamat petang, Ninda. Apakah jadi benar Peggy berada di Kampung Ranca Khasiat saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi? Iya, Ibrahim dan juga saudara, selamat sore. Terkait informasi yang kami dapatkan, tersangka Peggy Setiawan yang merupakan pelaku utama, menurut Polda Jawa Barat memang saat itu Peggy Setiawan ini pernah bekerja di daerah Kabupaten Bandung, dan di mana baru-baru ini kuasa hukum dari pihak saksi Peggy Setiawan ini juga telah melayangkan surat kuasa hukum di mana juga tertera satu alamat ataupun satu lokasi, yakni di Kampung Ranca Khasiat, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di tempat kami melaporkan saat ini, di mana dulu tahun 2016 Peggy Setiawan alias Robi Irawan ini pernah bekerja di kampung tempat kami melaporkan. Dan memang setelah kami cari informasi lebih dalam kepada warga, kemudian kepada ketua RT, memang pada saat itu 2016 lalu di kampung ini memang sempat banyak sekali proyek pembangunan yang sedang progresnya banyak begitu ya, Ibrahim dan juga saudara. Dan sehingga pada saat itu 2016 Peggy Setiawan ini bekerja di kampung ini untuk menjadi kuli bangunan, mengerjakan atau membangun sebuah kontrakan yang tentu ini juga sebetulnya Peggy Setiawan ini ikut bapaknya sendiri ya, karena Peggy ini diajak oleh bapaknya untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sekarang kita lihat saudara, suasana ataupun kondisi perkampungan di Kampung Ranca Khasiat, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Pamengpek ini tempat kami melaporkan. Ketua RT pun sempat membenarkan dan membetulkan dan alamat yang betul, dan kuasa hukum pun membetulkan bahwa Peggy Setiawan ini sempat bekerja di perkampungan ini ya. Jika kita lihat saudara, menurut warga setempat bahwa sejak tahun 2016 perkampungan ini memang sudah banyak sekali proyek bangunan-bangunan berupa perumahan, kemudian juga berupa kontrakan dan lain sebagainya, sehingga banyak juga orang luar yang tentu bekerja untuk menjadi kuli bangunan berada di Kampung Ranca Khasiat ini. Dan hingga saat ini pula saudara, kami melihat banyak masyarakat ataupun warga yang tentu mereka juga sedang bekerja melakukan proyek pembangunan. Setelah kami menelusuri jalan-jalan yang ada di Kampung Ranca Khasiat ini, hingga saat ini betul sejak 2016 hingga saat ini masih banyak proyek bangunan yang masih dibangun oleh banyak warga ya, sehingga saat itu juga Peggy Setiawan sempat tinggal di sini. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa saat Peggy Setiawan ini bekerja di sini, ini memang ikut kepada bapaknya, bapak kandungnya Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan, dan selain bekerja dirinya ini juga sempat tinggal ya di tempat Peggy membangun kontrakan atau perumahan tersebut ya di situ. Namun hingga saat ini kami masih belum diberikan informasi lebih dalam oleh pemilik dari proyek bangunan tersebut di sebelah mana tepatnya bangunan itu berdiri. Nanti kami akan cari informasi lebih lanjut lagi, dan tentu kami juga masih menunggu seperti apa pengakuan dari warga-warga setempat. Demikian sementara. Baik, terima kasih Ninda Destiani untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara.